Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, semoga Anda dalam kondisi yang sehat walafiat. Dan semoga Allah melindungi kita, memberkahi kita, dan memberikan keselamatan pada kita semua dalam kondisi wabah COVID-19 seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Agung Wisnuwardana. Sahabatku sekalian, per 3 April 2020, kasus positif COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 1.986 kasus. Dan 181 orang diantaranya telah meninggal dunia. Apa artinya ini? Artinya case fatality rate-nya mencapai 9,1%. Dan angka ini adalah angka terbesar di Asia. Dan nomor 2 terbesar di dunia setelah Italia. Ini adalah kasus yang nampak, yang terlihat. Bagaimana dengan yang terlihat? Mungkin apa yang disampaikan oleh Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia, yaitu Profesor Dr. Zubairi Zurban, mungkin benar. Beliau mengatakan bahwa wabah COVID-19 itu seperti fenomena gunung es. Yang nampak, yang terlihat di permukaan itu sedikit. Sementara yang di bawah permukaan, yang tidak terlihat, jumlahnya sangat besar. Mungkin kita sulit untuk mengkonfirmasi data ini, sahabat. Tetapi paling tidak case di Jakarta bisa dijadikan contoh. Beberapa waktu yang lalu, Anies Baswedan mengungkapkan bahwa ada 401 jenazah di Jakarta yang pemulasaraannya dilakukan dengan SOP COVID-19. Misalnya harus pakai APD yang lengkap, terus kemudian proses penguburannya nggak boleh lebih dari 4 jam, harus dituntaskan semuanya, dan lain sebagainya. Sahabatku sekalian, angka-angka ini akan eksponensial terus meningkat, tergantung seberapa jauh intervensi terhadap penuntasan kasus COVID-19 ini. Dan saya sampaikan pada sahabatku sekalian, angka-angka ini bukan angka statistik yang bisu. Tetapi inilah angka-angka statistik yang punya rasa. Di dalamnya ada tangisan. Di dalamnya ada kepiluan dan di dalamnya ada kelelahan, saudara sekalian. Para medis dan dokter yang menjadi garda terdepan sudah sangat lelah. Bahkan di antara mereka sudah menjadi korban keganasan COVID-19. Dan belum warga masyarakat yang lainnya. Satu nyawa itu betul berharga, sahabat. Satu nyawa yang mati itu seperti mematikan semua nyawa manusia. Dan menyelamatkan satu nyawa itu seperti menyelamatkan seluruh nyawa umat manusia. Oleh karena itu, sahabatku sekalian, di kesempatan yang baik ini saya mengajak pada diri pribadi saya dan pada sahabat sekalian, yuk kita lakukan yang pertama. Jaga diri dan keluarga kita dengan melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, untuk menjaga diri, melakukan sunatullah kesehatan agar kita tidak terkena wabah COVID-19 ini. Misalnya sering cuci tangan, kalau keluar rumah pakai masker, kemudian menjaga jarak, terus kemudian jangan berada pada kerumunan-kerumunan, dan terus melakukan budaya hidup, perilaku hidup bersih dan sehat. Semoga ini menjaga diri kita dan keluarga kita dari wabah COVID-19 ini. Yang kedua, saya mengajak pada diri pribadi saya dan pada saudara sekalian, pada sahabatku sekalian, yuk kita saling berbagi, kita saling membantu, kita saling sinergi. Agar siapapun yang terdampak bisa dibantu dan bisa dituntaskan kondisinya, ekonominya tidak tersendat, dan semoga kita bisa saling ta'awun, saling sinergi untuk membantu menuntaskan penyelesaian wabah COVID-19 ini.
Tapi sahabatku, 1 dan 2 tadi tidak cukup. Kita butuh yang ketiga. Sekali lagi kita butuh yang ketiga. Dan ini sebenarnya yang pertama seharusnya. Apa itu? Kehadiran negara. Peran negara yang benar-benar harus hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menuntaskan wabah COVID-19 ini. Kita memerlukan kepemimpinan. Kita memerlukan pemimpin yang amanah, yang di mana penyelesaian kasus COVID-19 ini dipertaruhkan. Kita membutuhkan pemimpin yang tidak menganggap remeh COVID-19. Kita membutuhkan pemimpin yang tidak melakukan kebijakan yang kontraproduktif. Kita membutuhkan pemimpin yang bukan menambah hutang negara, yang akan membebani rakyat kembali. Kita membutuhkan pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab. Dan inilah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Pemimpin masyarakat adalah ra'in, pemelihara. Dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas pengurusan rakyatnya itu. Oleh karena itu, pemimpin yang hebat, dia sadar bahwa apa yang dia lakukan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita perlu mencontoh Nabi Allah Muhammad, kita perlu mencontoh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana beliau menuntaskan masalah wabah ini. Rasulullah pernah mengingatkan, jika ada suatu wilayah, jika terdengar suatu wilayah terkena wabah, maka jangan kalian memasukinya. Dan jika wabah berada di tempat tinggal kalian, maka jangan kalian keluar dari tempat tinggal itu. Rasulullah telah memberikan gambaran ini. Oleh karena itu, apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang pemimpin? Sejak dari awal, ketika kasus ini ada, maka seorang pemimpin harus hadir. Untuk apa? Segera melacaknya, tracing. Kemudian segera mengetes siapapun yang perlu dites, sehingga supaya wabah ini tidak menyebar. Orang-orang yang sakit segera diisolasi dan segera disembuhkan. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian wabah ini telah menyebar, maka seperti yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, segera lakukanlah karantina wilayah seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jangan sampai mereka keluar dari tempat itu, dan jangan sampai orang yang dari luar masuk ke tempat itu. Supaya apa? Tidak terjadi penyebaran yang lebih luas lagi. Kemudian yang ketiga, tidak cukup hanya sekedar karantina wilayah. Negara dan pemimpinnya harus hadir benar-benar untuk apa? Mengobati orang yang ada di dalam karantina tersebut, memberikan pengobatan gratis, memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal, dan tentunya juga memberikan jaminan terhadap kebutuhan dasarnya sehingga mereka dalam kondisi sakit tetap bisa makan dengan baik dan tetap bisa hidup dengan baik. Itu poin yang ketiga. Kemudian apa? Poin yang keempat. Segera dituntaskan dan diobati orang yang dalam karantina tersebut sehingga wabah cepat berakhir. Yang kelima yang perlu dilakukan oleh seorang pemimpin yang hebat dan sistem yang hebat adalah wilayah-wilayah yang aman, orang-orang sehat yang berada di wilayah-wilayah yang aman, di luar yang wabah ini tetap memutar ekonominya sehingga apa? Mereka tetap berdagang, mereka tetap berjualan, sehingga apa? Sehingga ekonomi tetap berputar dengan baik. Sahabatku sekalian, inilah yang dicontohkan oleh Nabi Allah Muhammad SAW dan para sahabatnya, utamanya Umar bin Khattab. Kita membutuhkan pemimpin yang model begini. Kita membutuhkan sistem yang betul-betul serius untuk mengurusi rakyatnya. Kita membutuhkan pemimpin yang amanah, yang serius bukan untuk mendolimi rakyatnya, tapi benar-benar memberikan riayah dan bertanggung jawab memelihara rakyatnya dengan baik, termasuk di dalamnya dalam konteks kesehatan masyarakat. Sahabatku sekalian, sekali lagi,
Poin pertama, jaga diri dan keluarga kita dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua, yuk saling bantu satu dengan yang lainnya agar yang terdampak bisa lebih ringan bebannya. Kemudian yang ketiga, kita memerlukan pemimpin negara dan sistem yang betul-betul serius untuk mengurusi rakyatnya. Bukan sistem kapitalisme yang mendolimi rakyat, bukan pemimpin yang menjadi bagian dari kapitalisme yang malah mendolimi rakyat. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Dan betul-betul wabah ini segera hilang di tengah-tengah negeri kita dan negeri-negeri yang lainnya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Saya Agung Wisnuwardana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.